Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan disiapkan buku akidah akhlaknya, kemudian dibuka di halaman 35. Maaf. Kita memasuki bab baru ya, di bab keempat ini. Kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada qada dan qadar, begitupun dengan latihannya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas seputar akhlak terpuji. Di bagian 4 atau di bab 4 ini, yaitu yang mana rinciannya tentang tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Tentu akhlak terpuji ini sudah memang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim maupun mereka yang kafir. Seperti itu. Karena tentu seseorang yang memiliki akhlak terpuji maka akan banyak disenangi dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu insya Allah akan kita fokuskan saja terhadap akhlak terpuji tanggung jawab. Tentu kita fahami terlebih dahulu bahwasanya adanya baginda Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dilahirkannya di muka bumi ini, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena ketika itu masyarakat jahiliyah memiliki akhlak tercela, akhlak yang buruk, seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya inilah salah satu tujuan besar adanya Rasulullah di muka bumi ini, untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Adapun akhlak yang terpuji itu banyak jenisnya. Namun di bab keempat ini pembahasan hanya akan kita fokuskan yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua adil, dan yang ketiga yaitu sikap bijaksana. Adapun yang pertama yaitu bertanggung jawab. Tentu sebagai seorang beriman, kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya, kakak sebagai seorang yang beriman juga tentu wajib memiliki sifat tanggung jawab. Mengapa, Kak? Karena ketika kita memiliki sikap tanggung jawab, maka pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita miliki tidak berantakan dan tidak terbengkalai. Karena ketika kita bertanggung jawab, berarti kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan, untuk dapat memegang amanah dan lain sebagainya. Sehingga tidak terbengkalai tugas-tugas kita yang diberikan kepada kita. Seperti itu. Adapun apa itu tanggung jawab? Adapun tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu. Jadi salah satunya perlu adanya kesungguhan, semangat. Ya, semangat 45. Ya, seperti halnya para pejuang yang bersemangat dalam memerdekakan Indonesia. Untuk apa, Kak? Kita bersemangat untuk menyelesaikan tugas, yaitu ketika kita diberikan tugas oleh orang lain dan kita sudah menerima atas tugas tersebut. Oleh karenanya pada saat itu pula kita sudah seharusnya berani untuk bertanggung jawab. Tidak mengapa kita coba terlebih dahulu, kita latih. Karena sikap bertanggung jawab ini perlu adanya latihan. Kita mulai dari sedini mungkin, semudah mungkin. Teman-teman yang diberikan tanggung jawab untuk sebagai ketua kelas, itu merupakan tanggung jawab. Kemudian teman-teman yang dikasih menjadi pemegang bendahara, itu merupakan tanggung jawab. Sebagai wakil ketua kelas, itu menjadi tanggung jawab dan lain sebagainya. Bahkan kalian yang sebagai anggota ya, yang memiliki tugas untuk piket, untuk membersihkan, itu merupakan tanggung jawab kalian. Dan ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung segala risiko atas segala hal yang ia tunggangi atau yang ia pegang. Adapun
ia akan jujur terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Ketika seseorang itu sudah terbiasa untuk bertanggung jawab, ya, dia bijaksana, tidak pengecut, dan pastinya ia akan mandiri. Dan catatan, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain maupun orang banyak, seperti itu. Nah, biasanya seperti halnya ketua kelas, memiliki tanggung jawab untuk orang lain, ya, untuk memajukan teman-temannya, untuk mengatur teman-temannya, dan lain sebagainya. Tentu perlu adanya pengorbanan yang dilakukan, baik dari segi waktu, pastinya kita mengingatkan teman-teman kita, ayo piket. Itu salah satunya mengorbankan tenaga juga, waktu, dan lain sebagainya. Dan pastinya juga bertanggung jawab ini adalah akhlak yang terpuji, dan seseorang yang bertanggung jawab pastinya akan disenangi oleh orang-orang di sekitar. Seperti itu. Adapun di halaman setelahnya, di halaman 38, dikatakan bahwasanya tanggung jawab ada 2 macam. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang kedua yaitu tanggung jawab atas orang lain. Adapun contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu seperti halnya seorang murid. Kalian sebagai seorang murid, maka kalian memiliki tanggung jawab. Apa itu, Kak? Tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajar dengan semangat, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kalian melihat teman kalian yang tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, berarti teman kalian tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Adapun contoh yang lain, yaitu ketika kita adalah seorang muslim, sudah selayaknya dan seharusnya kita mengikuti atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita tidak melaksanakan, tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karenanya ini salah satu bentuk kita seseorang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu merupakan kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada setiap makhluknya. Seperti itu. Adapun sikap bertanggung jawab terhadap orang lain, yaitu ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan tugas. Seperti halnya ketua kelas diberikan tugas untuk mengatur teman-temannya, menjaga teman-temannya, dan lain sebagainya. Seperti halnya bendahara yang memegang keuangan, dan ini merupakan tanggung jawab terhadap orang lain. Seperti halnya presiden yang bertanggung jawab atas rakyatnya, seperti halnya menteri-menteri dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan pola hidup, yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Sedikit kakak informasikan, ketika seseorang diberikan tanggung jawab ini, tentu banyak pahala yang akan kita terima, maupun sebaliknya banyak dosa yang bisa kita terima. Ketika kita amanah, ketika kita berusaha semaksimal mungkin dalam menanggung tanggung jawab tersebut, ya, dalam bertanggung jawab, maka itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Namun sebaliknya, apabila kita diberikan tanggung jawab, namun kita acuh saja, tidak memperdulikannya, maka ini bisa menjadi ladang dosa dalam diri kita. Seperti itu. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan bahwasanya kita semua sebagai manusia akan menjadi seorang khalifah. Khalifah yaitu pemimpin, dan pemimpin itu tentunya akan diberikan atau diembankan sebuah tugas. Salah satunya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karenanya tadi, ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab terhadap orang lain semuanya akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti di yaumil akhir, khususnya di yaumil mizan, yaumil hisab, yaitu di hari perhitungan, maka akan ditampakkan apakah kita sebagai seorang yang tanggung jawab. Jika iya, maka insya Allah akan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita acuh, tidak memperdulikannya, maka tentu dosa yang akan kita terima nantinya. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya, mari kita berdoa
Mari kita berusaha kepada dalam diri kita untuk selalu bertanggung jawab atas diri kita, yaitu dengan semangatnya belajar. Dan yang kedua yaitu atas orang lain, yaitu dengan mengemban amanah, berusaha untuk menjaganya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kakak rasa cukup materi kita sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.